Jadi tentang pengucapan lafaz jalalah atau kalimat Allah yang artinya disembah dan diibadahi, oleh karenanya lafaz Allah jika diurai hurufnya adalah alif lam lam alif ha, asal kata al ditambah ilah, artinya Tuhan, ya Allah. Sehingga pengucapannya menggunakan ujung lidah menyentuh langit-langit gusi atas dan dibaca tebal. Coba semua lidahnya menyentuh langit-langit ujungnya, ya menyentuh ya. Kemudian ucapkan, turunkan sebentar, kembalikan lagi. Allah. 1, 2, 3. Allah. Jadi ketika Allah, lidahnya nyentuh Allah, Allah tebal. Jadi yang bergerak, yang mengucapkan apa? Lidah, bukan bibir ya. Bukan Allah, bukan. Lidah. Allah. Ucap ya, diucapkan tebal ya. Kita coba saja dengan lafaz yang tebal, yaitu wa mallah semua. Wa mallah huwallah Rasulullah Narullah. Lidahnya ya yang ke atas ya. Itu dibaca tebal. Sekarang dibaca tipis karena harokatnya kasroh sebelum lafaz Allah. Tipis, baca biasa, ringan maksudnya. Bismillah semua. Bismillah. Yafsahillah. Yarfa'illah. Begitu ya. Jadi ingat-ingat mengucapkan lafaz Allah itu yang bergerak lidahnya, bukan bibirnya. Kita lanjutkan ya. Sekarang huruf ro. Huruf ro, perhatikan pada materinya itu senantiasa dibaca tafkhim. Apa tafkhim maknanya? Tebal. Tayyib. Dibaca tafkhim ketika berharokat fathah atau dhammah. Ingat, fathah atau dhammah huruf ro itu. Kemudian sebaliknya dibaca tipis apabila ketika berharokat kasroh. Jadi mudah nggih. Titik anik ro kalau kasroh tipis, selain tipis dibaca tebal. Di situ apa contoh hurufnya? Kalimatnya ada nggak? Nggak ada. Kita coba saja ucapkan watarkabu, monggo. Watarkabu itu kan fathah ya, watar. Sekarang kasroh. Irkam ma'ana itu tipis ya. Oh ya, hanya begitu saja. Untuk contoh-contoh huruf ro, mungkin coba dibuka ininya, kitabnya, halaman ayat 115. Ayat 115 berarti halaman 41. Halaman 41 tengah-tengah. Walillahi
walillahil. Ketemu semua walillahil 115. Nah, itu lafadz Allah prakteknya tak berharokat kasroh ya, berharokat kasroh. Lafadz jalalah. Kemudian masyri riku itu praktek huruf ro, harokatnya kasroh, berarti dibaca apa? Iya, tarkik. Ahsan. Tipis. Terus lagi nanti ya sementara itu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Tebal taklif. Allah. Innallaha wasi'un alim. Tebal lagi lafzul jalalah. Innallaha wasi'un alim. Nah, terus kita lanjutkan lagi, nanti ketemu ro tebal. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Tebal. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Nah, itu sebelum huruf roh harokatnya apa? Fathah. Kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Ya, selesai nggih. Ada pertanyaan sebelum kita mulai pada materi berikutnya tentang hal ini? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Ardi baca Ahkamul Mad halaman 1. Ahkamul mad, hukum bacaan mad. Salah satu bahasan mendasar dalam ilmu tajwid adalah tentang konsep-konsep mad. Dalam bahasa Arab, mad al-mad secara bahasa artinya memanjangkan. Adapun secara istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Terus Syekh Sulaiman al-Jamazuri rahimahullah. Jamzuri. Jamzuri. Ulangi, Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman al-Jamzuri rahimahullah. Mala tawaqqufu lahu ala sabab wala bidu nihil hurufu tujtalab. Mat tabi'i itu tidak tergantung kepada sebab dan tidak pula ketiadaan huruf yang didapat. Ketiadaan. Ulangi, mat tabi'i, ulangi. Mat tabi'i. Mat tabi'i itu tidak tergantung kepada sebab dan tidak pula ketiadaan huruf yang didapat. Ya, lanjut membaca. Secara umum, huruf mat terbagi menjadi dua, yaitu mat asli dan mat far'i. Mat asli dinamakan juga mat tabi'i, al-madi tabi'i. Iya. Pertama, Ya, stop dulu. Itu uraiannya, stop dulu. Kita memasuki kepada bacaan mat. Mat artinya panjang secara bahasa ya. Mat artinya apa? Panjang. Nah, ini ada hukum-hukumnya. Kalau dulu kan kita hanya mat tabi'i saja yang dua harokat. Secara keseluruhan bacaan mat atau bacaan yang panjang
itu hanya dua sebenarnya, cuma hanya dua. Satu mat tobi'i dan yang kedua mat far'i. Kalau mat tobi'i dibaca berapa harokat dulu? Dua. Baik. Terus yang kedua dikatakan mat far'i. Mat far'i secara bahasa itu artinya cabang atau apa namanya? Cabang atau apa ya? Di sini dikatakan bisa juga dengan kata lain turunan. Oh, kok turunan? Dia turunan. Maksudnya turunan tuh ya cabangnya, ranting-rantingnya turunan. Mat cabang. Jadi cabang, far'i. Kita sering dengar furu'. Anak-anak tolong di biasaan ganggu. Iya. Sana di luar tuh kalau ngobrol tuh dekat parkiran tuh cakro. Almat secara di bahasan almat ini terbagi dua. Satu mat tobi'i yang dibaca dua harokat, kemudian yang dua mat far'i. Mat far'i artinya cabang. Atau panjenengan pernah juga dengar furu'. Furu' itu artinya cabang. Furu'. Jadi seperti ilmu fikih itu banyak ilmu furu'nya, cabang-cabangnya ya. Ilmu fikih. Tentang bacaan mat ini juga ada disebut mat far'i atau mat yang banyak rantingnya, banyak cabang-cabangnya. Ardi baca pertama mat tobi'i. Pertama, mat tabi'i hurufnya ada 3, yaitu alif, ya, waw adalah bacaan ayat ketika terdapat harokat fathah diikuti dengan alif, atau harokat kasroh diikuti dengan alif atau ha. Dibaca itu ha gitu. Diikuti dengan alif atau ha, Iya. atau harokat kasroh diikuti dengan hurufnya sukun hi, dan harokat dhammah diikuti dengan waw sukun hu. Nah, Dinamakan mat stop tabi'i. dulu. Jadi mat tobi'i yang sering kita pernah sebelumnya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Itu mat tobi'i itu hurufnya hanya 3. Jadi bacaan-bacaan yang panjang itu sebenarnya hanya 3 itu. Ini titik aneh. Hurufnya 3, alif, ya dan waw. Alif, ya dan waw. Nah, untuk mengetahui bacaan mat tobi'i itu dikatakan di sini kaidahnya adalah bacaan ayat ketika terdapat harokat fathah diikuti dengan alif. Harokat fathah, jadi harokat dulu baru alif. Hurufnya terserah bebas ya. Di sini kita ambil hurufnya ha. Ha di harokat fathah, terus setelahnya alif. Jadi baca ha begitu ya. Nah, itulah salah satu contoh mat tobi'i. Terus yang kedua, harokatnya kasroh diikuti dengan huruf ya sukun. Nah, ya tapi sukun ya. Tadi kan tadi kan fathah dia diikuti huruf alif. Ha dengan kita pakai huruf H, jadi H. Bisa juga dengan huruf lainnya, bisa juga, misalkan ja, na, ma, bisa juga. Sekarang tanda atau ciri
yang harokat kasroh itu diikuti dengan huruf ya sukun. Kita pakai gunakan huruf ya, ada ha, pakai huruf ha tipis. Nah, di depannya setelah harokat kasroh itu ya sukun, misalkan pakai huruf ha jadi hi, begitu kan. Bisa juga kita pakai huruf nun, bisa juga ni, bisa. Terus pakai huruf apa lagi apa? Jim, ji, ya bisa begitu, game. Kemudian ciri matobi'i yang ketiga hurufnya wawu. Jadi harokat dhammah diikuti dengan huruf wawu sukun. Jadi harokat dhammah tadi yang pertama kan fathah, ini dhammah. Setelah dhammah hurufnya sukun, haruf wawu sukun, tapi wawu ya, wawu sukun. Kita pakai huruf nun, jadi nu. Bisa juga pakai huruf apa, misalkan jim, ju. Terus pakai huruf, misalkan pakai huruf apa? Pakai huruf ta. Jadi bagaimana bacanya? Ya, naam. Ya begitu ya. Jadi setiap ada tiga ini ada harokat fathah di depannya. Kalau kemudian ya sukun, pertama fathah, terus yang kedua ya sukun, yang ketiga waw sukun. Bacanya dipanjang, bacanya panjang ya, jangan diseret saja. Gitu. Itu matobi'i, panjangnya 2 harokat, bacanya di ayun. Ya lanjut membaca Ardi. Dinamakan matobi'i dari ketentuan mat asli merupakan asal atau pokok bagi seluruh mat, dikarenakan seseorang yang mempunyai tabiat yang lurus tidak akan mengurangi dari batasan dan tidak pula menambahkannya, yakni tidak terkena suatu sebab sehingga dibaca dengan kadar atau durasi 2 harokat atau 1 kali ayunan disebut 1 alif. Ya. Jadi sebagaimana kita udah ketahui, matobi'i itu dibaca 2 harokat, atau dengan kata lain 1 kali ayunan. Maksud ini nu, hi, ha, itu 1 kali ayunan, atau juga disebut 1 alif. 1 alif itu sama dengan 2 harokat. 1 alif sama dengan 2 ya. 1 sama dengan 2. Jadi kalau dikatakan oh ini harokatnya 2 alif, berarti berapa harokat? 4. Nah, sahih. Ini kita coba ya. Sebelah kanannya dikatakan gini, huruf dari kiri dulu lah, alif ya. Dari kiri dulu. Huruf alif. Huruf apa di sini? Huruf alif jatuh sesudah fathah. Ya coba tanpa saya. Yang sebelah kiri dulu ya. Baca bersama. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu. Di ayun ya. Di ayun. Yes, di ayun. Ulangi. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu. Ya begitu. Terus yang tengah 1, 2, 3. Alladzina amanu. Nunya juga di ayun juga, kan latihan. Kan ini harokat dhammah nggih. Ya harokat ya dan dhammah, ini ada 2 nih yang tengah nih. Ulangi. Di ayun. 1, 2, 3. Alladzina amanu. Ya begitu. Sekarang yang kanan sendiri bersama. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi. Ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini?